Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun berada, semoga sehat selalu semuanya dan kita semua dalam lindungan Allah. Teman-teman, kita semua semoga dilancarkan semua aktivitasnya, tanggung jawabnya, dan kegiatannya sehari-hari. Tentunya semua dikabulkan harapannya, harapan yang optimal teman-teman ya. Teman-teman, di depan saya ini sudah ada tanaman ya, saya patahin tadi. Ini juga masuk tanaman perdu, cuman saya agak tertarik karena saya pernah membaca, juga saya mendapat informasi bahwasannya tanaman ini ataupun jenis tanaman liar juga ini namanya lucu teman-teman. Teman-teman siapa yang tahu namanya? Ini namanya tanaman kirinyuh. Kirinyuh, tapi kalau daerah yang lain tidak tahu. Ini teman-teman tidak asing lagi ya. Kalau teman-teman yang dari desa gitu atau dari pinggiran kota ini banyak banget. Tapi teman-teman yang di kota besar tentunya jarang melihat gitu ya, karena memang tumbuhan perdu, tumbuhan liar itu banyak-banyak di pinggiran ataupun di pedesaan teman-teman. Kalau di pedesaan insya Allah pasti paham ini tanaman ini, sering melihat minimal ya. Ini tanaman rerumputan, tanaman liar, tanaman perdu ya. Tapi rupanya teman-teman memang sih apapun yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya ada manfaatnya tersendiri, termasuk tanaman kiriyuh ini. Kiriyuh namanya kalau ini, tapi di daerah lain nggak tahu namanya apa. Tapi banyak populer ini dinamakan balakacida ya. Ini daunnya jadi balakacida. Ini teman-teman, nanti teman-teman komen ya namanya ini benar atau salah ya, saya lupa. Tapi yang saya ingat ini daun balakacida atau kirinyuh ya. Teman-teman, daun balakacida ini ataupun kirinyuh ini memiliki bentuk yang seperti ini teman-teman, bentuknya seperti ini. Dan ini dimanapun bentuknya sama. Dia agak oval, runcing di depan, kemudian pinggirannya ya, ini pinggirannya bergerigi. Ini salah satu cirinya, yaitu balakacida atau kirinyuh itu bentuk daunnya seperti ini. Belakang sama depan warnanya agak berbeda. Ini keputih-putihan, yang depan hijau. Ini balakacida atau kirinyuh. Jadi teman-teman untuk memahami tanaman-tanaman ini mungkin sampai dengan ciri-cirinya yang detail gitu ya, supaya nanti kalau memang tanamannya ada yang bermanfaat untuk kesehatan supaya tidak salah gitu ya teman-teman. Balakacida ini teman-teman ataupun kirinyuh ini teman-teman, ini tumbuh di mana-mana. Bahkan semua lahan pun, bentuk lahan apapun itu bisa tumbuh di situ. Memang ini banyak tumbuh di mana-mana gitu teman-teman. Bahkan di rawa, kemudian di tanah kering, di pegunungan, di kaki gunung, di daerah dingin, di daerah panas, ini bisa tumbuh, memang kebal ya. Di tanah kering pun dia tumbuh. Ini balakacida atau kirinyuh ya. Daun balakacida ini teman-teman memiliki juga manfaatnya untuk kesehatan kita. Tapi teman-teman selalu saya sampaikan, saya hanya menyampaikan manfaatnya ini. Nanti teman-teman mencari sumber yang benar. Apakah benar daun balakacida ini atau daun kirinyuh ini bermanfaat untuk kesehatan? Itu teman-teman ya. Ini ujungnya agak merah teman-teman. Terus batangnya berbulu ya, berbulu. Batangnya seperti ini, ada bulu-bulunya seperti ini. Ini ya teman-teman.
Daunnya juga ada lapisannya kayak bludru ya, agak berbulu tetapi nggak gatal ya, nggak gatal. Jadi seperti ini daun kirinyuh ya. Dan ini hidup di mana saja teman-teman. Manfaatnya itu untuk meredakan gejala flu, batuk, demam. Nanti teman-teman cari sumbernya ya. Manfaatnya dan caranya itu gimana? Saya tidak menyampaikan caranya karena saya sendiri belum mempraktekkan dan saya sendiri belum mencoba. Jadi saya hanya membuat video bahwa ini tanaman kirinyuh yang tumbuhnya di mana-mana bisa, bahkan di bebatuan yang kayak cadas itu pun hidup dia. Jadi di pegunungan, di bawah pegunungan, di kaki gunung, di ladang kering pun ini hidup. Jadi teman-teman akan memahami nanti kalau memang bisa untuk kesehatan, teman-teman cari sumber yang memang tentang daun kirinyuh ini ataupun tanaman kirinyuh ini apa memang bisa. Nanti cara-caranya mungkin teman-teman bisa cari sumbernya. Kemudian juga bisa membantu melawan infeksi. Gimana ya? Saya nggak ngerti itu ya. Saya sumbernya kurang jelas, tetapi saya hanya sekedar menyampaikan yang sumbernya belum tentu bisa dipercaya gitu. Makanya teman-teman bantu saya mencari sumber-sumber ini ya. Kalau memang ini benar-benar bisa untuk kesehatan. Tapi saya tetap mengatakan bahwasannya teman-teman apapun yang teman-teman rasakan atau derita, rasa sakit, rasa apapun, tetap ke dokter ya. Tetap ke dokter ya. Saya hanya memanfaatkan video ini menyampaikan ini loh tanaman kirinyuh atau tanaman perdu, tanaman liar yang namanya balakacida gitu teman-teman ya. Saya tidak menekankan tentang tanaman ini untuk obat ini, tidak teman-teman ya. Jadi jangan salah persepsi nanti ya. Tapi kalau ada dasar yang benar atau valid ya oke-oke saja dan silahkan saja. Yang jelas kalau saya tetap berprinsip bahwa kalau saya merasakan atau sakit apapun saya tetap ke dokter itu teman-teman ya. Meskipun ya dari herbal juga bagus itu. Tapi saya sedikit sekali menggunakan yang dari herbal yang itu pun yang sudah saya pahami banget dan mendapatkan dasar ataupun sumber yang memang benar-benar diyakini benar gitu ya, diyakini benar gitu bahwa tanaman ini bagus untuk ini gitu ya. Kemudian juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Ya, nanti caranya teman-teman cari sendiri bagaimana ini bisa menurunkan kadar kolesterol gitu ya. Itu teman-teman ya. Kemudian juga katanya bisa untuk menurunkan tekanan darah. Ini kalau sudah katanya ini yang tidak meyakinkan gitu ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau saya bikin video saya tidak punya dasar yang valid gitu kan. Jadi ya gitu teman, saya tidak akan mengatakan yang lain, nanti takutnya ada sumber yang valid nanti dikira saya melemahkan sumber yang valid itu. Pokoknya teman-teman cari sendiri ya. Namun teman-teman tanaman balakacida ini teman-teman atau tanaman kirinyuh ini teman-teman juga hati-hati ya. Ini kan banyak di ladang-ladang gitu kan, di ladang-ladang yang mungkin ladang-ladang belukar atau di hutan-hutan itu banyak sekali teman-teman ya. Memang banyak sih, saya sering melihat kalau kita di daerah dingin sekalipun, daerah dataran tinggi sekalipun, tanaman ini ada gitu teman-teman ya. Ini teman-teman, balakacida ini juga saya juga mendengar juga ada efek sampingnya. Memang semua ya, bukan balakacida ini saja ya. Semuanya mungkin makanan enak pun tetap ada efek sampingnya ya.
Ya, mungkin tinggal pengolahannya, tinggal pemanfaatannya, kemudian cara, tahapannya yang benar, mungkin itu supaya tidak efek sampingnya tidak fatal gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Balakacida ini teman-teman, kalau untuk ternak nggak nggak bagus untuk ternak. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang sering mencari rumput itu, sama-sama rumput sama ini ya, ini kalau kenapa bisa untuk obat batuk, tapi kenapa untuk ternak tidak bagus? Disinyalir teman-teman kalau untuk ternak itu bisa beracun. Jadi ternak itu bisa mabuk. Saya sendiri juga belum membuktikan karena belum pernah ngasih makan ternak ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi katanya bisa beracun untuk hewan ternak gitu. Untuk hewan ternak berarti kan banyak ya, ada kerbau, ada sapi, ada itu. Jadi tidak bagus ini kalau dimakan kerbau, sapi dan pokoknya hewan ternak ya. Katanya kalau dimakan ternak itu bisa mengakibatkan alergi katanya. Saya sendiri tapi apa yang saya bingungkan, ini selalu saya bingung karena saya tidak punya dasar yang benar. Bisa untuk meredakan batuk, flu, demam, tetapi kenapa menjadikan permasalahan justru menjadikan alergi. Nah ini kan yang saya harus dipecahkan teman-teman, nanti teman-teman boleh komentar yang paham, apalagi tolong dipecahkan di kolom komentar ya. Yang saya tanyakan, saya malah bertanya untuk sama teman-teman, disinyalir bisa mengobatin atau meredakan gejala flu, batuk, dan demam. Tetapi kenapa ada efek sampingnya, yaitu justru membuat atau merentan alergi gitu loh. Kalau makan ini rentan, terus gimana gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar gitu ya. Nanti mungkin ada yang lebih paham, boleh komentar. Kemudian teman-teman juga balakacida ini juga mempunyai efek samping mengurangi hasil perkebunan. Benar kalau itu menurut analisa saya memang benar. Karena ini bisa masuk ke tanaman liar, kemudian perdu yang mungkin tingginya sampai 1 meter 2 meter bisa ya. Terus akarnya juga saya nggak punya akarnya ini ya, karena saya tadi metik. Akarnya juga mengganggu kalau memang mengurangi hasil perkebunan, ya memang benar masuk ke gulma kan, ke gulma kecil aja kayak itu kebun karet pun gulmanya juga harus dibersihkan kayak gitu kan. Apalagi yang tanaman-tanaman perkebunan yang lain itu ya jelas ya, mungkin tanpa penelitian pun mungkin kalau perkebunan itu penuh tanaman ini ya banyak gitu, presentasinya banyak ya, hasil perkebunannya mungkin ya tidak baik kan ya. Itu kemungkinan ya begitu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau di jalan di mana ini seperti ini tanamannya ya. Ini teman-teman. Itu jadi ya yang jelas sekali mengurangi hasil perkebunan. Tapi teman-teman, ini kalau tumbuh ngumpul gitu ya, satu kelompok itu memang sering juga saya melihat memang sering digunakan atau dimanfaatkan oleh hewan-hewan liar atau serangga itu untuk untuk bikin rumah gitu. Coba teman-teman amati kalau di pagar ada tanaman ini, pasti ada rumahnya laba-laba. Itu pasti ada. Jaring-jaring laba-laba itu pasti aja. Memang ini tanaman ini digemari juga, digemari oleh binatang liar ataupun hama, serangga. Inilah. Makanya tadi mungkin termasuk mengurangi hasil pertanian tadi mungkin karena ada banyak tanaman ini sehingga banyak serangga atau binatang liar yang hidup di sini bersarang di sekelompokan tumbuhan ini ya, balakacida ini, jadi
ya tentunya mengganggu ataupun menyerang tanaman perkebunan tadi, sehingga ya otomatis hasilnya tidak akan bagus gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian lagi teman-teman, tidak tahunya tanaman balakacida ini teman-teman, kenapa tadi mengurangi hasil perkebunan tadi, rupanya tanaman balakacida ini memicu tumbuhnya ataupun berkembang biaknya jamur. Yang jamur itu sifatnya merusak tanaman. Nah, ini pakarnya pertanian ya, nanti tanya para pakar pertanian, apakah benar tanaman balakacida ini untuk sarang jamur, yang jamur itu memicu penyakit tanaman atau jamur itu memicu rusaknya tanaman. Jadi memicu tumbuhnya penyakit tanaman. Jadi di tanaman balakacida ini. Nah, kalau dikaitkan memang ada benarnya ya. Kemudian lagi yang paling parah kalau di pegunungan teman-teman, di area pegunungan ataupun hutan, kalau banyak pohon-pohon balakacida ini teman-teman, kalau pas musim kemarau ini adalah resiko kebakarannya tinggi, karena daunnya ini mudah sekali terbakar. Mungkin mengandung apa gitu kali ya. Coba nanti teman-teman cari sumbernya yang benar ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini tanaman atau daun balakacida atau yang dinamakan kirinyuh seperti ini ya. Daunnya pinggirnya bergerigi, kemudian berbulu agak kasar, kemudian batangnya juga ada bulunya ataupun seperti yang ini ya. Nah, terus garisnya seperti ini. Nih. Jadi kalau kita cermati memang masuk akal ya, khususnya yang untuk perkebunan tadi atau pertanian tadi ya. Tapi kalau yang untuk obat batuk, saya kok agak ada pertanyaan tadi ya. Ini bisa menimbulkan alergi, kayak seperti menimbulkan ataupun penyebab asma, tapi kenapa menjadi obat batuk dan meredakan flu gitu ya. Saya sendiri kurang paham yang untuk kesehatan. Nah teman-teman, jadi saya membuat video-video ini bukan mutlak menyampaikan pohon ini loh bisa untuk obat ini, tidak, tetapi saya justru banyak pertanyaan dari saya membuat video ini. Nah, tentunya teman-teman membantu mencari nanti ya, mencari sumber yang benar, data-data yang konkret bahwasannya tanaman balakacida ini bisa untuk obat, juga ada efek sampingnya khususnya untuk binatang ataupun hewan piaraan. Tidak boleh, karena khusus untuk binatang piaraan kenapa menimbulkan racun ya? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Jadi saya setelah mendengar ataupun membaca tentang tumbuhan balakacida ini ya, jadi cerita Nina Bobo, ada pertanyaan, ada cerita, ada yang masuk akal. Yang masuk akal tentunya yang di perkebunan tadi gitu loh, yang menyangkut hasil untuk sarang binatang ataupun serangga tadi iya. Tapi antara batuk dan menimbulkan alergi ini yang saya bingung. Itu teman-teman. Teman-teman, itu dulu saya ini, atau siang sebagian daerah atau sore sebagian daerah, ini yang mengamati tanaman atau daun balakacida. Ini teman-teman yang hidup di mana saja dia bisa hidup. Kemudian ciri-cirinya seperti ini, jadi teman tidak bingung kalau ketemu di jalan-jalan ini.
Tentang manfaat, teman-teman deh mencari sumber yang lebih akurat. Teman-teman, ini baunya teman-teman, aromanya menyengat. Aku tidak bisa mendeskripsikan apa sih aromanya ini, ya, seperti ini, agak menyengat teman-teman. Teman-teman, terima kasih sekali teman-teman sudah mengikuti videonya Wulan Suminar dari awal sampai akhir. Khusus yang melihat video Wulan Suminar dari awal sampai akhir, saya berterima kasih sekali dan semoga tidak bosan ya teman-teman, beri masukan supaya saya lebih giat atau lebih membuat videonya lebih senang gitu, karena notabene memang saya membuat video-video ini teman-teman hanya untuk hiburan saya, notabene ya syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain gitu teman-teman. Jadi dengan saya membuat video tentunya saya kan belajar gitu kan teman-teman. Kemudian teman-teman yang baru sakit semoga cepat sembuh, yang baru kesusahan semoga cepat mendapatkan kebahagiaan, yang baru kesulitan semoga cepat mendapatkan jalan kemudahan. Semata-mata teman-teman kita melakukan apapun itu hanya mencari ridho Allah. Kemudian jangan pernah berhenti berbuat baik meskipun tidak diakui baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik meskipun tidak terbaik. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman jangan pernah berhenti berbuat baik meskipun teman-teman tetap tidak terlihat baik. Teman-teman, terima kasih, kita saling mendoakan, kita semua dalam lindungan Allah. Sampai di sini dulu, ketemu kembali dengan video-video yang lain. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman, aku dekatkan ininya daunnya ya. Gampang layu teman-teman. Ya. Jadi ini daun Balakajida.